صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-'izza wal asatidatil fudala hadirin rahimakumullah. Wa nakhussu bidhikri Syekhana Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Hamid Al-Habashi Al-Habib Muhammad bin Abdullah dan para habaib yang lain, para kiai yang saya tidak sebutkan satu persatu untuk menyikat waktu. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di tempat ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketetapan iman, selalu berada di gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita mendengarkan manaqib Al-Habib Alawi, kemudian juga mendengarkan almarhum Al-Habib Ahmad. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh, mudah-mudahan kita diberi bagian untuk mudah melakukan kebaikan. Manusia yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini adalah pertanda bahwa dia dikehendaki oleh Allah untuk menjadi penghuni surganya. Maka kita berharap jangan hanya mendengar, tapi insya Allah kita bisa meneladani. Dan begitulah para habaib, begitulah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengikuti, berusaha mengajak orang untuk mengenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habashi. Habaib itu apa pekerjaannya, dzurriyyah Nabi itu apa kebiasaannya. Al-Habib Ali Al-Habashi mengatakan, wahahiyya a'malun khalat an syawaibi ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Itu yang dilakukan para ulama, para muhibbin, para habaib. Pekerjaannya tidak lain dan tidak bukan, tidak ada hal-hal yang keruh, tidak ada. Datang kita punya masalah berat, datang kepada para habaib, dia akan dicarikan solusinya, dimudahkan, minimal mendapatkan doa atau bersentuhan, bahkan mencium tangannya dan sebagainya. Itu akan sebagian bisa meringankan beban yang ada pada kita semua. Wahiyya amalun khalat an syawaib, tidak ada kekeruhan, tidak ada celah, tidak ada pelaknatan, tidak ada menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan para sahabat dan istri Nabi Muhammad SAW. Jauh, tidak ada itu. Itu bukan contoh yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mustahil orang-orang yang suci-suci itu kita katakan pengikut Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, tapi ada celah, ada laknat, itu mustahil. Kata Habib Ali, itulah yang dilakukan salaf kita. Kemudian ilmun, akhlak yang diadakan, ilmu, belajar ilmu. Alhamdulillah kita berada di ma'had ini yang diasuh oleh Al-Ustaz Syukri bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini ma'had penerus apa yang diajarkan oleh leluhur kita Al-Alawiyin, para habaib dahulu mengajarkan ilmu. Ini ada wadahnya, maka kita dukung bersama ilmu, karena itu penting di mana-mana. Orang tanpa ilmu banyak tersesat. Orang tanpa ilmu berbicara seperti yang saat ini kita lihat,
ruwaibillah di mana-mana. Orang tidak mengerti ilmu tapi berbicara tentang ilmu. Orang yang bukan bagiannya pun mengambil bagian dan berbicara tentang hal-hal yang menyerempet kepada hal-hal kekufuran. Bahkan semua agama sama, itu kita dengarkan. Ajakan ini jangan kita anggap biasa-biasa. Buat orang yang suka mengaji, kita nggak akan percaya. Tidak percaya kita ini. Masa agama sama? Tidak sama agama. Orang yang meyakini semua agama sama, kufur, kafir, murtad, itu jelas. Dan ini bukan hal yang biasa. Tapi kalau itu terus didengungkan setiap hari disampaikan, pasti akan ada bekas juga. Akan membekas, orang-orang akan meyakini, orang-orang akan percaya bahwa semua agama sama. Dan itu ada sponsornya untuk mengajak itu. Maka kita harus belajar ilmu, belajar akidah, supaya kita mengetahui bahwa ini sudah orang keluar dari jalur agama, jalur syariat. Dari mana? Dari ilmu. Kalau kita belajar ilmu yang baik, kita akan tahu semua agama sama. Enggak sama. Di mata Tuhan sama. Memang Tuhannya sama. Tuhan kita nggak sama. Maka kita baca wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi. Supaya apa? Supaya kita mengetahui sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah itu, Tuhan itu yang kita sembah ngantuk, tidur, nggak mungkin. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu diajarkan bagaimana disamakan dengan Tuhan yang pernah mati 3 hari, ya, atau seperti Tuhan yang ada masanya, ya. Kemudian setelah itu dulu belum jadi Tuhan, kemudian diangkat, dinobat jadi Tuhan. Ini mustahil, ini bahaya, ini hal-hal seperti ini. Bagi orang-orang yang sering mengaji, kita akan mengetahui itu pasti yang salah. Omongan-omongan seperti itu orang yang salah. Tapi buat yang tidak mengaji pasti berpengaruh. Maka kita dukung ilmu ini tadi. Di thariqah kita Al-Ba'alawi pertamanya adalah ilmu. Belajar ilmu. Sebelum mengajar, belajar ilmu. Ilmun wa akhlaqun, kemudian akhlak. Akhlak jangan ditanya, akhlaknya para habaib dahulu. Contohnya kita baca di kitab Manhajus Sawi, kita baca di manaqibnya. Masya Allah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, jangan Habib, jangan saudaranya Habib Tahir bin Husain. Bagaimana kakak beradik yang akhlaknya kalau ceritakan sekarang itu layak untuk anak dengan orang tua bahkan. Tapi ini hanya kakak beradik saja sudah punya akhlak yang luar biasa. Kalau kakaknya ada di bawah, adiknya nggak mau naik ke atas. Habib Abdullah nggak mau naik ke atas karena di bawah. Jadi begitu akhlak yang luar biasa. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ya, pernah suatu saat beliau mendatangi Habib Abdullah Roha, menghadiri rohanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian di waktu roha, masuklah waktu maghrib, selesai biasa roha itu maghrib dari ba'dal asar sampai ke maghrib. Selesai maghrib, masuk sholat di situ. Habib Hasan bin Saleh mencari masuk ke kamar mandi, kemudian di depan kamar mandi itu ada sendal. Sendal itu dipakai oleh beliau, berarti dipersiapkan benar untuk itu, dan dipakailah sendal itu. Begitu masuk selesai, Habib Abdullah bertanya, ini sendal siapa? Ini sendal Habib Habib Hasan bin Saleh bertanya, ini sendal siapa? Sahibul Bait, karena Sahibul Bait Habib Abdullah. Kemudian dipakai, ya, dipakai sendal. Tadi bilang, saya tolong sampaikan izin. Masya Allah, pakai sendal aja itu, ya, Masya Allah. Ini orang kadang-kadang nyerobot tanah orang aja nggak pakai izin, ya. Ini sendal aja sudah dipakai, dan itu dipersiapkan benar-benar hanya untuk tamu, untuk orang yang masuk di situ. Tapi dicari Habib Abdullah. Kemudian orang tadi cerita, wahai Habib, tadi Habib Hasan minta izin pakai sendal. Masya Allah, ini alim dengan alim, Masya Allah, saling menghormati. Masya Allah, Habib Hasan pakai sendal mana? Iya, diambil, dilipat, dicuci, disimpan, ya, dicium. Masya Allah, alim sama alim, ya, belajar begitu. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, begitulah para habaib kita, begitulah akhlaknya. Akhlak wa akhlakun, kemudian wa kasratu awradi, banyak wirid, kerjaannya wirid. Jadi kalau sekarang banyak orang stres, kita banyak wirid. Ahlun sahlan Habib Umar.
كيف ajarkan para habaib kita baca wirid supaya kita selamat. Orang wirid sering kita baca tapi kita lupa apa faedahnya. Kadang-kadang tiap mengerti. Kita diajarin orang suruh makan kulit manggis, makan semua percaya, katanya bebas penyakit macam-macam. Sumbernya nggak jelas, ya. Nanti lagi bikin lagi ditemukan kulit pisang mungkin, ya. Atau ada kulit apa dimakan semua. Kita percaya, lihat kita ketika padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan, ya, kulit durian mungkin dimakan nanti, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan wirid yang kita baca itu wirid, masya Allah, khususnya para habaib wajib ya membaca ini semua, memegang, mengajarkan anak-anaknya. Ratibul Haddad, Ratibul Attas, dalam hadis disebutkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Semestinya kalau orang-orang mulai berobat dengan tadi rempah-rempah atau obat macam-macam, kita juga harus yakin karena yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Barang siapa yang baca doa itu, la yadurruhu syai', tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada penyakit, tidak ada wabah, tidak ada apapun. Itu yang kita yakini, harusnya begitu. Wa kasratu awradi, banyak wirid. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita dengan sering menghadiri majelis-majelis seperti ini, ziarah ke makam para aulia salihin, mengajarkan orang untuk mengenang mereka, ini adalah kebaikan untuk kita semua. Kebaikannya bagaimana? Kita akan dikenal juga oleh mereka. Orang-orang para wali yang kita bacakan Fatihahnya, wali-wali yang kita bacakan setiap hari, kita sebut nama-namanya, mereka mengenal kita. Bahkan diceritakan Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Idrus radhiyallahu taala anhu. Habib Umar bin Ahmad Al-Idrus ini, dia hobinya senang ziarah ke sana ke Tarib, ziarah. Tiba-tiba suatu saat Habib Umar mengatakan begini dalam hatinya, kira-kira yang saya ziarah ini tahu nggak ya? Kira-kira wali-wali itu tahu nggak? Tadi ziarah udah balik, bukan nggak yakin, tapi ada sedikit menginginkan kepastian begitu. Dia bertanya dalam hati, malam hari mimpi ahlul barzah ini, para aulia salihin. Dia mengatakan, iya saya tahu. Kamu datang? Saya tahu. Kalau bukan karena saya yang kami manggil, kamu nggak bisa datang. Jadi kalau bukan dipanggil juga nggak bisa datang. Maka kalian datang itu, kamu datang itu karena panggilan kami. Kami memberikan kepadamu macam-macam begitu. Masya Allah. Kemudian Habib Umar tadi bertanya begini, apa buktinya? Kalau kamu tahu, wah ini ahlul barzah dari para aulia mengatakan, kamu waktu mau naik berangkat, ya, kamu punya pembantu namanya Salimin. Kemudian Habib ini sebelum berangkat ziarah, dia bertanya kepada Salimin pembantunya, Salimin, ini kejadian yang benar, tapi diceritakan itu dalam mimpinya. Salimin, nama Salimin ini di i'rab jamak mudzakkar salim atau muannas salim, ya, diingatkan lagi. Kamu subhanallah, begitu para aulia salihin begitu memahami, dekat sekali kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat pandangan ridhonya daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa umat Islam saat ini mendapatkan ujian yang luar biasa, berat, ya, sangat berat. Kalau agama dibilang sama, dan itu akan merongrong terus. Isu-isu seperti itu yang menyakitkan hati akan selalu ada. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Tampak dalam kebencian mereka dalam mulut, dalam hati yang tersimpan stoknya masih banyak, lebih besar lagi. Maka kita
bagaimana menyikapi hal seperti ini. Ayo ajarkan apa yang kita bisa mampu, berdoa yang banyak, ajak orang. Sekarang orang takut pakai gamis, jadi ya dilecehkan begitu. Orang dulu pakai gamis dipanggil Pak Haji. Kalau sekarang itu banyak orang-orang yang menghina orang pakai gamis. Maka sekarang waktunya bagaimana kalau mereka menghina kopiah putih, menghina gamis, pakai gamis, ajarkan anak-anak kita, kenalkan, ya, beli peci, nanti ada yang jualan, ambil, jual, beli semua, ya, beli, pakai itu anak-anak yang pasti belum pakai peci, suruh pakai peci, khususnya di hari Jumat. Itu syiar, karena dengan menampakkan cinta itu perlawanan daripada orang-orang yang tadi, orang-orang jahat, orang-orang yang selalu menghina Nabi Muhammad SAW, menghina agamanya, menghina. Seperti kita saksikan sekarang, kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kita berdoa dan kita syiarkan agama ini, syiarkan terus agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita semua mendapatkan bagian mengambil daripada royah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita rebut lagi itu, kita tinggikan royah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti harapan tadi yang disampaikan, bahwa kita ada di gerbongnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di perahunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Safinatun Najah, perahu kesempurnaan, perahu keselamatan di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Hussein, di perahu itu ada Imam Hasan, di perahu itu ada semua ahli bait Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya ada Al-Habib Abdullah Haddad, Al-Habib Al-Attas. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua, sehingga kita meraih insyaallah husnul khatimah. Hadza wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.